9 hal tentang gambaran seorang makmum ikut imam. Kedua itu adalah makmum ikut imam. 5 yang sah, artinya sisanya 4 yang batal. Sah itu pertama, qudwatu rajulin birajulin, makmum laki-laki kepada imam laki-laki. Itu sah, itu yang kita lakukan kan? Kita yang lakukan laki-laki dengan laki-laki. Yang kedua, qudwatu imra'atin birajulin, makmum perempuan kepada laki-laki. Gitu ya. Imamnya laki-laki 1, jamaah semuanya perempuan, sah. Yang ketiga, qudwatu unsa birajulin, makmum unsa. Apa itu unsa? Unsa dalam fikih itu adalah seseorang yang Allah ciptakan, ditakdirkan punya alat kelamin 2. Bukan dibuat-buat. Memang alat kelaminnya 2. Artinya dia punya alat kelamin laki-laki dan punya alat kelamin perempuan. Ini manusia aneh, mungkin tidak 1 juta orang, bisa jadi cuma seorang. Ini bukan dibuat-buat. Kalau sekarang kan bencong, nah itu sedotan WC, kita sebut sedotan WC. Kenapa? Ini nih bercandanya almarhum nih, belum bilang nih, wih sedotan WC lewat tuh. Kirain apa sedotan WC? Bencong lewat. Ya Allah, itu dibuat-buat. Karena memang aslinya dia laki-laki, dibuat jadi perempuan. Ini alat kelaminnya memang dari lahir 2, alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan. Nah, 2 alat kelamin inilah yang menyebabkan dia nanti posisinya dalam begitu unsa namanya, unsa. Nah, unsa ini dalam fikih kontemporer, itu fikih yang terbaru adalah dia boleh dioperasi, dan dioperasinya ketika keluar pipisnya itu dari kelamin mana dulu. Kalau kelamin laki-laki berarti lebih condong kepada perempuan. Keluarnya pipisnya dari kelamin perempuan berarti laki-laki. Jadi dioperasi nanti. Boleh dioperasi. Artinya dipilih mana kecondongan itu, maka dipotong salah satu alat kelamin tadi. Begitu ya. Nah ini jarang ya, jarang. Tapi memang ada. Ya memang Allah sudah ciptakan, apakah dikaji dalam ilmu fikih, ada orang yang memang alat kelamin 2 disebut hunsa. Jadi kalau hunsa, bencong, waria, itu makmum imamnya harus laki-laki. Kemudian qudwatu imra'atin bi hunsa, kalau makmumnya perempuan boleh imamnya hunsa, yaitu bencong. Sekarang lagi viral belum lama itu ya di Jawa tuh ya, ada penceramah kayak bencong gitu. Kayak apa begitu ya? Ya Allah, ini akhir zaman ini. Kok begitu gitu sikap nyanyinya kayak perempuan gitu. Tapi pakai gamis, pakai udeng-udeng, pakai sorban. Ceramah dia. Tapi kok gayanya kayak bencong gitu. Bener-beneran ya Allah, ya Allah. Coba lihat di YouTube. Siapa namanya itu? Ada kan ya? Hah? Banyak malah. Ceramah kayak bencong gitu. Ya Allah, maafkan. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Auzubillahi min dzalik. Yang ke-5, qudwatu imra'atin bi imra'atin, makmum perempuan, imam perempuan, ya itu mesti. Nah ini Abi jelaskan tentang posisi sekarang. Posisi sholat di sini nggak ada di kitab ya, tapi di kitab lain ada. Maaf Maul, maaf ini whiteboardnya. Posisi sholat jamaah. Nah ini kita bantu di gerakan yang kemarin tuh yang nggak ikut, nggak tahu tuh kemarin. Posisi imam, posisi makmum, ya laki-laki dengan laki-laki. Nah, ya yang pertama kalau berdua, nah posisi ya, posisi sholat berjamaah, sholat berjamaah. Nah posisinya nih, imam makmum laki-laki sama laki-laki. Yang kalau berdua orang posisinya, nah ini imam, ini makmum, sejajar. Kalau mau sejajar boleh, tapi jaraknya jangan terlalu jauh. Ya, jaraknya jangan terlalu
jauh hanya satunya aja nih, utamanya kaki lah, ya satu tapak kaki ya. Ini kalau dua-dua. Kalau imam makmum 3 orang, ya. Kalau 3 orang, ini imam, ini makmum, posisinya harus tengah-tengah nih di sini, ini tengah-tengah nih, ya tengah-tengah. Jadi imamnya di tengah di depan, makmumnya di belakang dan sejajar. Ini kalau 3 orang. Kalau 4 orang, 5 orang dan seterusnya nanti nambahnya jangan ke kiri, ke kanan. Jadi ajarkan kanan dulu, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Kalau udah penuh nih, ini tembok, baru ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Kalau udah penuh, baru ke belakang. Begitu ya, ajarkan anak-anak ya. Kanan dulu, kanan, sampai tembok, baru kiri. Kalau kanan, kalau ke kiri ya. Kalau sebenarnya kanan dulu. Ya, 3 dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau laki-laki dengan laki-laki. Kemudian makmum laki-laki, perempuan dengan laki-laki. Nah, perempuan dengan laki-laki. Perempuan dengan laki-laki kalau berdua jauh dia harus jauh, nggak boleh begini. Jadi harus jauh. Nah, ini laki-laki, ini perempuan. Jauh seperti sholat berjamaah. Perempuan ini di sok yang kedua, walaupun berdua, apalagi kalau bertiga terus, kalau bertiga dan seterusnya, ya posisinya di sini ya, di sini ya. Jadi seperti tadi kan, tadi kalau berdua sama ya, maka ini kalau laki-laki sama perempuan, kalau unsa sama laki-laki sama aja kayak laki tadi. Unsa sama laki-laki sama bunyinya. Ini boleh juga unsa ya, waria sama ya. Unsa sama waria laki-laki. Ya kan? Itu kan ada jamak umroh. Jamak umroh memang aslinya dia laki-laki, tapi dia dioperasi cantik luar biasa. Dia tapi karena dia umroh, jadi sekali bilang kan harus jelas laki apa perempuan. Dia pakai apa? Pakai ihram. Tapi kayak kelihatan teteknya gitu, tapi laki-laki. Ya Allah, karena dioperasi ininya. Jadi kayak perempuan. Kayak perempuan. Astagfirullah. Ada yang begini. Oh jadi ini begini ya, belum dirapiin, mau belum dirapiin, masih puasa. Kemudian yang berikutnya apa nih? Perempuan dengan perempuan. Nah ini baru nih. Perempuan dengan perempuan nih. Posisi perempuan dengan perempuan, makmum perempuan dan perempuan berdua posisinya sejajar. Bertiga posisinya tetap sejajar. Ya. Bertiga dan sejajar. Jadi semuanya harus sejajar. Tidak boleh di depan. Jadi kalau perempuan sama perempuan posisinya harus sejajar, harus sejajar, harus sejajar. Tapi kalau berjamaahnya banyak, berarti sejajarnya dia harus di tengah. Ini imam. Ini kanan kiri makmum. Ini makmum. Ini pasti imam, ini imam. Ini makmum. Kayak tadi kan sama. Sebab ada orang di sini perempuan imam di sini, ini salah. Jadi kalau ibu-ibu imam di sini salah. Di sini makmum di sini. Makmum di sini, makmum di sini, ini salah. Nggak boleh. Jadi ada posisinya di tengah. Dia sampaikan kepada teman-teman yang ibu-ibu, yang mahasiswi, kalau sholat berjamaah, kalau imam yang perempuan, posisinya di tengah, bukan di depan, di tengah, di tengah dia. Ya itu tata cara sholat berjamaah. Tabtulu fi arba'in, batal di dalam 4. Apa batal itu maksudnya? Tidak sah sholat berjamaah. Qudwatu rajul bimratin. Imam perempuan, makmum laki-laki. Makmum laki-laki, imam perempuan. Kan pernah kejadian di mana pernah ada majlis apa begitu di Amerika, imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, tidak sah. Tabtulu, tidak sah, batal. Namanya tidak sah, sholatnya sia-sia. Lebih baik dia sholat sendiri kalau begitu. Jadi jangan kekeh karena mungkin perempuan itu saja profesor, doktor, hafal Quran, hafal hadis, makmumnya orang biasa.
tetap imam harus. Nah, misalnya nih, kamu nikah dengan profesor, doktor, ustazah, apa buat apa ribuan hadis. Jadi istri kamu tetap imam adalah harus laki-laki. Nggak boleh dia jadi imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Makanya jangan nikah kalau bisa. Memang sih rumah tangga itu enggak juga kadang-kadang rezeki dan jodoh. Itu kalau bisa di bawah kita. Kalau kita S1, istri kita SMA. Kalau kita S2, istri kita S1 seperti Abi kan. Abi S2, istri Abi S1. Nah seperti itu. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya kalau setama sih nggak apa-apa. Tapi ada kelebihan yang kita miliki. Misalnya apa? S1 hafal Quran, S1 hafal 2000 hadis. Misalnya sama-sama S1 ada keutamaan. Misalnya seperti Habib Ulama manusia, seorang doktor, ya beliau nikah dengan mahasiswinya S1. Nah itu nggak apa-apa, ya kan ya? Doktor S3, istrinya S1. Kalau kebalikannya, biasanya ada dalam rumah tangga itu kurang apa ya? Ya kecuali memang hatinya memang sudah tapi kadang-kadang kan perempuan merasa lebih tinggi kan, lebih kaya, lebih berilmu, lebih segala-galanya. Ente nikahin gua modal koror doang. Jadi nanti rumah tangga nggak ada keharmonisan. Makanya kita harus lebih dibandingkan. Kembali lagi, sholat jamaah posisi imam kalau sesama perempuan seperti ini. Karena imam perempuan makmum kiri. Kalau barang bertiga atau banyak berarti tengah-tengah. Jadi jangan lupa. Ya. Yang berikutnya laki-laki dengan waria. Berarti tidak sah seorang laki-laki menjadi makmum dari waria. Tidak sah. Tidak sah. Apalagi yang tidak sah batal sholat berjamaah, makmumnya unsa, imamnya perempuan, nggak boleh juga. Makmumnya waria, imamnya perempuan tidak boleh. Atau makmumnya waria, imamnya waria juga nggak boleh. Sama-sama bencong nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi makmum. Jadi makmum, imam sama-sama bencong nggak boleh. Ini fikih ya, penjelasan dari kitab Safinatun Najah Mazhab Imam Syafi'i. Paham kan? Nah ini tentang sholat, tata cara sholat berjamaah. Kemudian surutu jam'at takdimin, jamak takdim. Jamak ada dua ya, pakai bahasa Indonesia aja ya. Jamak artinya jamak ini menggabungkan dua sholat menjadi satu. Dan ini hanya bisa dilakukan zuhur dengan asar. Dan zuhur asar. Ya kan? Kemudian maghrib isya. Tidak bisa subuh. Inilah keistimewaan sholat subuh. Sholat subuh itu keistimewaannya tidak bisa dijamak, tidak bisa dikosong. Sholat subuh ini ajannya ada tambahan. As-sholatu khairun. Sholatnya enggak ada. Karena apa? Karena sholat subuh ini sholat istimewa. Jadi tidak bisa dijamak, tidak dikosong. Jamak kedua ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim artinya sholat yang di awalnya dilakukan, artinya waktunya dilakukan di sholat yang awal. Zuhur dengan asar dilakukan di waktu zuhur. Maghrib dengan isya dilakukan di waktu maghrib. Ini namanya jamak takdim yang kita lakukan dan yang dibahas di pasal ini. Syaratnya arba'atun, ada 4. Al-buda'atu bil ula. Tuh kan? Memulai sholat yang pertama, artinya zuhur atau maghrib. Tidak bisa jamak takdim dilakukan di waktu sholat asar atau dilakukan di waktu sholat isya. Yang kedua, syaratnya niatu jam'i fiha, niat menjamak di dalam sholat itu. Niat kedua, niatnya harus ada niat. Ya, kalau pakai bahasa Arab adalah usolli fardhol zuhri ma'al asri jam'at takdimin. Ya kan? Imaman atau imam atau makmuman
fardhu lillahi ta'ala. Wal muwalatu bainahuma, berturut-turut. Jadi tidak boleh ada jeda waktu. Misalnya habis sholat zuhur, kita sholat ba'diyah zuhur, nggak sah. Habis zuhur kita zikir, nggak sah juga. Jadi habis zuhur qomat untuk melaksanakan sholat asar. Habis maghrib qomat langsung sholat isya. Tidak boleh ada jeda waktu. Apakah zikir, apakah sholat ba'diyah, apalagi baca Quran, apalagi pipis, nggak boleh. Jadi langsung sekaligus antara maghrib dengan isya. Tetapi jedanya hanya untuk membedakan sholat dua sholat itu kita qomat. Habis sholat maghrib selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung qomat, Allahu Akbar. Nah baru kita sholat sholat asarnya atau sholat isya-nya. Paham ya? Kemudian jawamul azri. Ya, ada uzur, kalau uzur. Apa uzur sholat jamaah? Uzur itu artinya kebolehan, halangan yang membolehkan seseorang itu melakukan sholat jamaah. Pertama, musafir, yaitu perjalanan yang menurut Imam Syafi'i 83 km kira-kira begitu. Yang kedua adalah musyaqqah, kesulitan di dalam melakukan kalau sholatnya itu langsung seperti biasa zuhur pada waktu zuhur asar pada saja kesulitan, makanya dia melakukan sholat. Atau yang keempat karena sakit, ya, atau juga karena uzur lain. Uzur lain itu apa? Misalnya karena musibah, misalnya banjir atau gempa atau apa gitu, ketakutan misalnya, atau bisa jadi macet. Nah ini sekarang di fikih untuk macet. Kalau kita sholat enggak dijama, kemungkinan kita tidak bisa sholat pada waktunya, makanya kita dijama aja. Macet ya, dari Bogor atau dari mana, dari Sukabumi atau dari mana ke Komusan. Ini berupa di antara tiba-tiba, atau misalnya dia seorang dokter mengoperasi pasien, ya. Kalau dia, karena kan biasa kalau operasi itu bisa berjam-jam, kadang bisa 6 jam, bisa 7 jam, ya kan? Makanya uzur syar'i namanya. Uzur syar'i ini membolehkan seseorang melakukan sholat jamaah, baik jamaah takdim, jamaah ta'khir. Kapan dilakukan di jamaah ta'khir? Ya sesuaikan dengan waktu yang kita miliki. Apakah waktu kita sholat jamaah takdim ataukah kita melakukan sholat jamaah ta'khir? Ini menyesuaikan dengan keadaan situasional. Situasional itu bisa jadi pada waktu tertentu kita melakukan jamaah takdim, pada waktu yang lain kita melakukan jamaah ta'khir, begitu. Perjalanan 83 km itu perjalanan tidak macet, ya kan? Nah, begini. Jadi sekarang fikih ini ternyata berbeda. Mungkin kalau Imam Syafi'i lahir pada hari ini, bisa jadi bukan 83 km. Jarak antara Jakarta Singapura itu kan jauh. Tapi dengan pesawat hanya 1 jam aja. 1,5 jam. Kalau dari Batam 45 menit ya, 30 menit. Saya pernah dari Batam ke Singapura. Ya. Dari Batam ke Singapura ke paspor doang, ya. Numpang bis pulang lagi. Nah itu pernah, bukan bang bis, maksudnya Jawa. Ya. Itu saking cepatnya gitu, kok urusan di Singapura berbeda negara gitu. Padahal di kapal laut ya. Nah seperti itu, perjalanan jauh beda negara, kita sholat biasa aja. Tapi perjalanan dekat karena macet luar biasa, jamaah boleh. Seperti itu. Jadi bukan tergantung jaraknya, tapi tergantung masyakohnya, tergantung kesulitan kita menghadapi perjalanan. Perjalanan antar negara lebih cepat, kita tidak usah jamaah. Perjalanan dekat karena macet, apalagi di bis, ya kan, mudik semuanya satu arah berjam-jam, ya kan? Nah kita melakukan jamaah. Jadi pahami ya? Jadi bukan tanda jarak.
Masyakoh, kesulitan. Masyakoh, kesulitan. Ya, karena sakit misalnya, sakit juga uzur. Sakit juga atau karena musibah ya juga uzur. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita sebelum kita nahu sorok, ada pertanyaan? Sholat berjamaah dan sholat jamaah. Ya, apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Sebelumnya kan Anda pernah dengar tuh kalau posisi sholat Ah. ada laki-laki sama laki-laki. Ya. Katanya, nah itu kalau yang Anda tahu itu posisinya tuh harus seimbang. Jadi karena misalnya udah dua, kirinya masih satu, kalau misal belakang mau hadir, jadi ke kiri gitu. Oh Jadi iya. seimbang gitu. Betul. Nah itu yang kalau dia nggak diterangin itu yang benar yang mana gitu. Oh, itu kalau posisinya misalnya waktu kita sholat hanya berdua, ini kan ya, hanya berdua tuh sholat kita nih, hanya berdua dulu kan, lalu ada yang ikut. Nah, ada yang ikut berarti dia harus kita colek yang makmum. Siapa? Makmum yang ini kita colek, lalu kita ke belakang, begitu, ya kan? Nah, berarti posisinya kan sudah sini gitu kan ya. Nah, kalau menyesuaikan lebih utama itu tengah-tengah, bagaimana nanti mundur lagi. Sebenarnya sah saja sih, sah saja. Kalau udah langsung bertiga, langsung aja tengah-tengah, gitu, langsung aja tengah-tengah. Ya. Tetapi kalau misalnya banyak, ada yang ikut lagi, utamakan sebelah kanan dulu, utamakan sebelah kanan. Baru setelah itu sebelah kiri. Itu posisinya. Ya. Nah, jaraknya tadi ya, jarak imam makmum itu seperti ini ya. Jarak imam makmum. Riwayatnya banyak ya. Tapi mungkin bisa jadi riwayat yang lain ya. Ya, ada lagi? Ya. Tadi kan Abang bilang kan kalau misalnya khunsa itu nggak boleh menjadi imam ya. Ya. Nah, pertanyaan pertama tuh sebenarnya khunsa itu kalau misalnya dia condongnya lebih ke laki-laki, Ya. dia itu diwajibkan untuk sholat di masjid atau enggak? Yang kedua, Ya. kalau misalnya ada kasus kayak khunsanya lagi sholat, tiba-tiba ada orang yang baru mau sholat, dia nemu si khunsanya itu gimana menyiasat? Iya. Gini. Unsa boleh jadi imam kalau jamaahnya perempuan. Tadi ada kan? Yang keempat tuh yang sah. Kedua tuh mro'atin bihunsa. Makmum perempuan, imam unsa, imam waria itu boleh sah. Tapi kalau sesama-sama unsa-unsa itu nggak boleh. Atau unsa dengan laki-laki, imamnya harus laki-laki, unsanya sebagai makmum. Kalau kejadian misalnya dia dianggap laki-laki kan, condongannya, lalu kita nggak tahu dia itu unsa, kita nyolek, kita megang. Nah kalau dia paham fikih, dia pasti memberikan kode bahwa dia tidak bisa jadi imam kita. Tapi kalau nggak paham, lalu juga kita nggak tahu, kita nyolek, ya udah kita ikutin dia, kita ikutin dia, nggak apa-apa sah. Karena dia nggak tahu, kita nggak tahu, dia nggak tahu ilmunya bahwa unsa belum boleh jadi imam, kita nggak tahu, ya itu unsa, kita sama-sama nggak tahu kan. Hadis tadi itu kalau 3 hal orang yang tidak dapat beban hukum, 3 orang ya tidak ada beban hukum, tidak ada yang beban. Yang pertama, kalau ansalasin, orang yang tidak tahu, orang yang tidak tahu. Yang kedua, orang yang tidak sengaja, ya, tidak sengaja. Ya. Yang ketiga terpaksa atau dipaksa. Ya, atau dipaksa. Ya kan? Tidak sengaja ini bisa karena tidur dan sebagainya kan, terpaksa atau dipaksa. Itu nggak apa-apa, nggak ada beban hukum. Nggak ada beban hukum itu artinya orang itu tidak dosa karena rugi alkohol, tidak ada beban hukum, tidak tahu, ya namanya nggak tahu, ada beban hukum. Yang kedua tidak sengaja, contoh seperti Ramadan hari pertama, ya dia nggak sengaja siang hari atau jam 9 ada sisa makanan sahur, dia makan, dia minum.
Lalu dilanjutkan puasanya sah, tidak usah batal karena sah. Itu tidak sengaja kan. Yang ketiga, terpaksa atau dipaksa. Misalnya kita camping, bekal habis, nggak ada makanan apa-apa, makanan habis, ya kan? Hanya di situ ada tikus, ada kucing. Kalau kita nggak makan kita mati. Itu tikus yang haram jadi halal karena terpaksa. Nah, itu terpaksa. Mari membantu. Ya, seperti Suriah, saudara-saudara di Palestina itu makan rumput, bayangin makan rumput dimakan, makanan kambing, makanan itu dimakan. Daripada meninggal daripada nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Nah itu dia. Jadi kalau tidak tahu tidak berdosa. Paham ya? Demikian ya. Ya kita selanjutnya. Allah a'lam bishawab. Ya kan?